Maka sadarlah diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita makhluk yang selalu senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mungkin bisa solo, bisa sendirian, tidak mungkin. Ini yang pertama, manusia diberi sifat oleh Allah dha'ifa, lemah. Yang kedua, dalam surah yang ke-16, surah An-Nahl, ayat yang keempat, khuliqal insana min nutfatin. Manusia itu diciptakan dari nutfah, cairan sperma. Faida, maka apabila dia sudah dewasa, akalnya sudah bagus, sudah balik, dia menjadi khosimun mubinun. Khosim, pembangkang, mubin yang nyata. Nah, ini menjadi karakter manusia. Dari awal penciptaan manusia sampai nanti manusia yang terakhir yang menyaksikan live terjadinya hari kiamat, akan banyak kita temukan karakter-karakter, sifat-sifat manusia yang khosimum mubin, pembangkang yang kelas kakap, pembangkang yang nyata. Bagaimana sebagai contoh Abu Jahal, orang yang cerdas, pintar, bisa baca, bisa tulis, tidak ada yang meragukan kecerdasan Abu Jahal, tapi dinamakan Abu Jahal bapak yang bodoh, bapak kebodohan. Kenapa? Karena khosimnya dia, karena bangkangnya Abu Jahal terhadap kalimat la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ikhwani, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, status bagi kita manusia itu sebagai khalik, dan kita maf'ul sebagai objeknya, makhluk. Dan suka-suka Allah ketika dia menamai, memberikan gelar, membagi kelas-kelas tertentu. Ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada mukmin, ada kafir, dan seterusnya. Dan Allah di dalam Al-Quran banyak sekali, hampir 69 kali Allah menamai manusia dengan gelar-gelar yang negatif, gelar-gelar yang buruk kepada manusia itu sendiri secara umum. Tentu di waktu yang singkat ini Khatib Al-Fakir tidak mungkin membahas semuanya. Hanya beberapa poin-poin penting saja bagaimana Allah melabeli, memberikan stigma, memberikan stempel pada mereka kaum manusia, makhluk-makhluknya Allah dengan gelar-gelar yang buruk. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, di surat yang keempat ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khuliqal insan dha'ifa. Wa khuliqa, dan manusia diciptakan. Fi'il, kata kerja, kalau di depannya menggunakan dhammah, zahaba, za-nya jadi zu, huruf keduanya jadi kasrah, kata kerjanya menjadi pasif, tambahannya di.
Kutila, dalam surah Al-Buruj ada kutila ashabul ukhdud, telah dibunuh kawanan-kawanan atau orang-orang yang penghuni parit ukhdud. Di sini khuliqa al-insan, manusia, dhaif, lemah, dhaifa, lemah. Maka tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang merasa dirinya paling kuat, nggak mungkin. Manusia tidak mungkin tidak istirahat, pasti istirahat. Manusia tidak mungkin selamanya staminanya stabil, nggak mungkin. Kita saja Allah sudah kasih waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Malam dijadikan tempat untuk istirahat, siang dijadikan untuk ma'isyah, mencari rezeki. Jangan sekali-sekali saya orang yang kuat, saya manusia terkuat, saya kuat terhadap dingin, kuat terhadap panas, kuat terhadap tidak. Allah sudah kasih stigma, hei manusia, salah satu karakteristik Anda adalah dhaif, lemah. Maka sadarlah diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita makhluk yang selalu senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mungkin bisa solo, bisa sendirian, tidak mungkin. Ini yang pertama. Manusia diberi sifat oleh Allah dhaifah, lemah. Yang kedua, dalam surah yang ke-16, surah An-Nahl, ayat yang keempat, khuliqal insana min nutfatin. Manusia itu diciptakan dari nutfah, cairan sperma. Faidha, maka apabila dia sudah dewasa, udah akalnya sudah bagus, sudah balik, dia menjadi khosimun mubinun. Khosim, pembangkang, mubin yang nyata. Nah, ini menjadi karakter manusia. Dimulai dari awal penciptaan manusia sampai nanti manusia yang terakhir yang menyaksikan live terjadinya hari kiamat, akan banyak kita temukan karakter-karakter, sifat-sifat manusia yang khosimum mubin, pembangkang yang kelas kakap, pembangkang yang nyata. Bagaimana sebagai contoh Abu Jahal, orang yang cerdas, pintar, bisa baca, bisa tulis, tidak ada yang meragukan kecerdasan Abu Jahal, tapi dinamakan Abu Jahal bapak yang bodoh, bapak kebodohan. Kenapa? Karena khosimnya dia, karena bangkangnya Abu Jahal terhadap kalimat la ilaha illallah. Dialah orang yang paling senang kalau mendengar Nabi Muhammad SAW celaka, tersudutkan, teraniaya, terbuli dan lain sebagainya. Dia menjadi pengusung khosim, menjadi orang yang paling bangkang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak khosim-khosim yang lain. Namrud, Firaun, mereka adalah orang-orang yang khosimun mubin. Membangkangnya kepada Allah menjadi nyata. Karena Firaun, musuhnya Nabi Musa alaihissalam, mengatakan, ana Rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu al-a'la yang paling tinggi. Maka sungguh di tengah-tengah kehidupan kita di era digital ini, di era di mana sosial media berperan penting dalam kehidupan kita, kita akan melihat para khosimun mubin, manusia-manusia yang menjadi pembangkang yang nyata. Bahkan mungkin title mereka profesor, doktor, kiai haji dan lain sebagainya. Mereka menjadi khosimun mubin. Itu yang kedua. Yang pertama dhaifah, yang kedua khosimun mubin. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah yang ke-17, surat Al-Isra ayat yang ke-11, wa khuliqal insan ajula. Ajal, kain. Manusia itu punya sifat ajula, tergesa-gesa. Pengen semuanya serba cepat, serba instan. Saya lama ini buka pagi, buka toko di Tanah Abang, nggak ada yang beli. Saingannya toko-toko besar. Sebulan pertama rugi, bulan kedua rugi. Saya pengen cepat kaya, saya pengen toko saya cepat banyak. Di lantai 1 ada toko saya, lantai 2 ada toko saya, lantai 3 toko saya, 4. Saya pengen seperti itu. Bagaimana? Ajula, tergesa-gesa. Dia datang ke dukun-dukun, mungkin minta bantuan jin, minta bantuan para pesuruh-pesuruh iblis. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surah Jin ada sebagian kalangan dari kalangan manusia ta'awuz, ya'udzuna, selalu senantiasa meminta bantuan, pertolongan, perlindungan kepada jin-jin yang laki-laki. Fazaduhum rahaqa, maka mereka akan rahaqa, terus masuk ke dalam lembah hitam yang paling dalam.
Kenapa seperti itu? Ajula, karena manusia punya sifat karakteristik ajula, tergesa-gesa, pengen serbanya cepat. Ini mungkin menimpa diri saya pribadi, mungkin menimpa antum-antum semua di sini, wahai sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Karakteristik ajula, al-ajalah, ini bagian daripada sifat-sifat atau karakteristik yang Allah sematkan kepada syaitan. Dha'ifa, khasimum mubin, ajula. Yang keempat, dalam surah Al-Kahfi, surah yang disunahkan kita baca hari ini. Saya himbau kepada kaum muslimin yang hari ini belum membaca surah Al-Kahfi, nanti kalau ada waktu senggang, selesai tokonya ditutup, atau di waktu-waktu yang memang luang nanti di rumah, baca surah Al-Kahfi ini. Sangat bermanfaat, sangat mendatangkan pahala, nilai-nilai positif di hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Dalam surah Al-Kahfi ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanal insan," dan sungguh benar manusia itu aksar. Aksar ini superlatif, asal kata dari kasir. Kabir besar, akbar lebih besar. Kalau di bahasa Inggris gramatikalnya superlatif, bigger. Di sini aksar, banyaknya kelewatan. Syai'in jadala jidal, doyan sekali membantah. Asbabun nuzul dari ayat ini di dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah berjalan satu gang yang tidak jauh dari rumahnya Ali dan Fatimah, rumahnya tidak terlalu jauh. Tiba-tiba Rasulullah lewat di jendela di mana Ali dan Fatimah itu tidur. Lalu Rasulullah mengetuk, "Allah tusallian." Hei Ali, hei Fatimah, apakah kalian sudah sholat? Maksudnya sholat malam. Kata Ali menjawab, "Sungguh, inna anfusana biyadillah." Sungguh diri kita ini berada dalam genggaman tangannya Allah, berada dalam tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak bangun ya kita bangun. Kalau Allah nggak berkehendak kita bangun ya kita tidur terus, bablas. Nanti aja sholat subuh. Lantas Rasulullah berlalu, lantas menepuk pahanya dan berkata, membacakan ayat ini, "Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala." Banyak sekali membantah. Ibu-ibu, pakailah jilbab kalian, wajib dari Allah Subhanahu wa taala. "Ustaz, tapi saya rajin sholat tahajud, saya rajin sholat duha." Tidak dibenarkan dalam Islam amalan yang sunnah diutamakan dari amalan wajib. Contoh, idza uqimatis salata fala salata illal maktubah, dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah dikumandangkannya iqamat, tidak ada cerita lagi, batalkan itu semua salat-salat sunnah kecuali salat wajib. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, batalkan salat sunnah kita. Ditulis oleh Allah insyaallah sempurna pahalanya. Aksaru syai'in jadalah, bapak-bapak semua tadi DKM menyampaikan ada donasi infak ini untuk kemanusiaan. Segera ambil ke amal kebaikan tersebut. Tapi nanti saya kalau bayar, saya donasikan buat ini, untuk kebutuhan ini, saya belum bayar ini, belum bayar. Aksaru syai'in jadalah. Tidak ingatkah kita bahwa Allah kita, Sang Pencipta kita, Ghaniyun Hamidun, Maha Kaya, Maha Terpuji. Maka jangan sekali-sekali, jangan terbiasakan, jangan membiasakan diri kita menjadi aksara syai'in jadala, manusia yang gemar sekali membantah, terutama ketika diajak hal-hal yang bersifat kebajikan. Yang selanjutnya dalam surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 di ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu kana zaluman kafura. Manusia itu punya karakter satu, zaluman jahula. Zaluman tuh zalim, sudah zalim, jahil, bodoh. Zaluman wada'u syai' fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi zaluman di sini maksudnya bukan zalim makna yang seperti dimaknai oleh kita pada umumnya. Anda zalim sekali kepada saya, mengambil harta saya, menyita tanah saya, menyita ini. Pokoknya hal-hal yang sifatnya bukan seperti itu zalim di sini. Tapi zalim di sini adalah meletakkan yang ibadah itu harusnya disematkan, dituju kepada Allah semata, dia selewengkan ke yang lain. Seperti kata ucapan Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Baqarah, ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla. Hei kaumku, kalian ini zalim. Zalimnya umat Nabi Musa bukan hal-hal yang sifatnya
yang sifatnya kemanusiaan, bukan, tapi bittikhadhikumul ijla, kalian mengambil sesembahan, yakni sapi, dijadikan sembahan buat mereka. Zalim manusia. Dan jahula, bodoh. Allah kasih kepintaran, kecerdasan kepada kita, tapi kita jahula, bodoh, tidak mau mencari yang namanya hidayah, tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu, sehingga kita bodoh. Dengan kebodohan kita tidak ada aplikasi hidayah dalam diri kita, sehingga kalau software hidayah itu tidak ada dalam tubuh kita ini, maka jangan salahkan ketika seorang itu tidak bisa membedakan mal farqu bainal haqqi wal batil, tidak bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang tidak hak, mana yang sahih, mana yang tidak sahih, dan lain sebagainya. Ada 3 sifat lagi, nanti singkat di dalam khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku kaum muslimin, para pengunjung pusat perbelanjaan Tanah Abang, para pedagang, para pembeli, dan sahabat-sahabatku yang semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruhnya yang hadir di Masjid Fathahillah ini selalu dijauhkan Allah dari segala mara bahaya, dimudahkan kehidupannya, dilunasi hutang-hutangnya, serta kembali kita nanti akan dikumpulkan Allah tidak hanya di masjid ini, Allah kelak akan kumpulkan kita semua di Firdausil A'la. Amin Allahumma amin. Ikhwani, yang selanjutnya, karakter buruk yang Allah sematkan kepada kita manusia-manusia penghuni bumi ini di dalam surah Al-Ma'arij. Dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya al-insan, manusia, khuliqa, lagi-lagi kata kerjanya pasif, halu'a, gemar, doyan sekali. Gak sekali, 2 kali, ngapain? Berkeluh kesah, iri. Ya Allah, kenapa dagangan dia yang rame, kok saya gak rame, padahal barang saya sama. Ya Allah, kok saya gak laku-laku hari ini dagangan saya. Ya Allah, begini, seakan-akan Allah itu menjadi terdakwa. Ya Allah, kenapa dia yang kaya? Ya Allah, kenapa dia yang bisa membeli kendaraan cash, saya kredit? Ya Allah, kenapa dia? Halu'a. Manusia itu punya sifat karakter yang selalu berkeluh kesah. Coba kita introspeksi, mungkin saya juga. Apa keluh kesah apa yang kita lakukan hari ini? Tidak ingatkah kita bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala? Ala kulli syai'in, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak terhadap apapun di atas dunia ini, suka-suka Allah. Bahkan Allah berkehendak terhadap sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh otak kita. Allah berkehendak terhadap sesuatu yang ilmu sains kita belum bisa nyampainya. Allah berkehendak atas semua. Tapi kita masih menjadi, dan ini Allah tahu, paham software dan hardware-nya kita. Maka Allah kasih sifat halu'a, manusia itu gemar sekali berkeluh kesah. Lanjut dalam surah Al-Adiyat, mungkin ini pada hafal semua. Innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia itu terhadap Rabbnya lakanud, ingkar.
Ingkar, ya Allah, kalau saya sudah lancar dagang saya, kalau toko saya sudah 5, toko saya sudah 7, omset saya udah ratusan juta, kalau begini, saya akan santuni ya Allah yatim-yatim di Jakarta, saya akan fasilitasi Masjid Fathahillah, saya akan beli ambulan, saya akan ini. Begitu dikasih oleh Allah, lah kanut, kayaknya saya harus nambah 2 toko lagi. Saya nanti tunda dulu deh donasinya, saya tunda dulu umroh saya tunda dulu santunan ini. Begitu dikasih lagi yang sesuai dengan requestnya, lakanud, ingkar lagi. Dan seterusnya begitu. Masya Allah, karakter manusia lakanud, gemar sekali ingkar terhadap apa nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Dan yang terakhir, ini juga mungkin kita sudah hafal semuanya. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu selalu senantiasa berada dalam kondisi yang rugi, tidak pernah untung. Ini judgment. Kalau ayatnya hanya sampai sini, selesai perkara. Saya, antum semua, seluruh manusia di muka bumi ini semuanya rugi, nggak ada yang untung. Makanya ditambah illa taksis, pengkhususan. Pertama amanu. Kalau disebut amanu, sudah otomatis orang yang kafaru itu khusrin. Maka enak saja mereka yang beriman tapi mereka nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, nggak bersedekah dan lain sebagainya. Cukup iman saja. Oh tidak. Ayatnya masih koma. Wa amilus sholihat, melakukan amal soleh. Ya sudah, saya iman, saya sholat ke masjid, saya rajin sholat ke masjid, saya rajin umroh, saya rajin haji, saya rajin puasa, saya rajin ini. Yang lain bodoh amat. Islam diinjak amat. Saya nggak peduli itu. Wa tawasau bil haq, tebarkan kebaikan. Jangan egois maunya soleh sendiri. Banyak yatim-yatim, rumah-rumah tahfidz, TPA yang hancur yang butuh bantuan kita. Jangan kita egois, kita ingin soleh sendiri. Jangan egois kita pengen lancar baca Quran sendiri. Jangan egois pengen kita sendiri yang menghadiri majelis taklim. Jangan. Gak hanya sampai situ. Wa tawasau bis sabr, dan selalu senantiasa sabar. Amanu, amal soleh, menyebarkan kebaikan yang benar dengan benar, dan senantiasa sabar. Kalau kita masuk dalam 4 kategori ini, insya Allah kita tidak akan berada dalam kondisi khusrin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang keliru dari saya pribadi selaku hamba Allah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita sendiri, dan kita sadar kalau itu adalah keburukan yang harus kita perbaiki setiap hari, yang harus kita servis, kita upgrade dengan keimanan kita, dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, sehingga hal-hal yang buruk-buruk itu bisa dikikis pelan-pelan insyaallah. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, depan kita ini sudah diadakan soft launching Baitul Mal Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang, di mana Masjid Fathahillah ini insya Allah melalui Baitul Malnya menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan apa saja yang bisa sampaikan, dititipkan melalui Baitul Mal ini untuk nanti disebarkan kepada kaum muslimin yang memang mereka membutuhkan. Mudah-mudahan dengan adanya Baitul Mal ini ya menggerakkan ekonomi umat dan membuat harta kita menjadi berkah, karena
baitul mal atau karena infak sodako yang kita berikan. Mari kita mengajak kepada para sahabat semuanya, kaum muslimin, kita titipkan harta kita melalui Baitul Mal Masjid Fatahillah Blok B Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.